Indo kali ini agak serem ya, Mas Devi. Aku juga khawatir kalau nanti di ban ya. Tapi nggak apa-apa, ini suatu pengetahuan yang memang harus diketahui gitu. Kondisinya seperti ini. Jadi ada dua stoma terpasang, yang satu pakai kantong stoma, yang satu pakai kantong plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aswida pada hari ini ya Bapak Ibu. Nah, pastinya ya setiap harinya kita akan diskusi tentang wood ostomy continence. Nah, mungkin ya di minggu-minggu kemarin, di hari-hari kemarin kita juga ngomongin tentang IDU ya infeksi daerah operasi ya. Nah, pada hari ini juga kita akan bahas tentang IDO, tapi dengan kasus yang berbeda, ya. Nah, pastinya sudah ada narasumber kita pada hari ini dengan Bu Wida Sari. Halo, Bu Wida. Halo juga, Mas Devi. IDO kali ini agak serem ya, Mas Devi. Aku juga khawatir kalau nanti di ban ya. Tapi nggak apa-apa, ini suatu pengetahuan yang memang harus diketahui gitu ya. Oke, mungkin ini juga bagi Bapak Ibu yang mungkin yang kemarin itu lebih sedikit ya idolnya, nah yang sekarang ini lebih besar, mungkin ini bisa mungkin juga memacu adrenalin Bapak Ibu ya untuk bisa lebih bersemangat gitu ya, bagaimana melakukan manajemen perawatan luka yang baik supaya nggak terjadi seperti ini gitu ya. Oke. Oke, nah kita akan bahas tentang IDO luka besar ya Bu ya. Jadi pastinya kita juga kalau luka besar pastinya harus butuh kantong yang besar juga gitu ya. Oke Bu, silakan Bu. Oke, jadi IDO ya Pak Devi ya. Kamu belum IDO kan ya? Belum yes IDO ya. Oke. Infeksi daerah operasi pada kasus-kasus luka, terutama di abdomen ya, itu cukup variatif. Dan seringkali kita ketemu di masyarakat, tapi biasanya di rumah sakit ya. Pasiennya udah ada di rumah sakit ya. Kebetulan saya sendiri yang dapat referral dari salah satu rumah sakit di dekat kita. Boleh slide-nya, Mas? Jadi pada saat saya lihat, kondisinya seperti ini. Jadi ada dua stoma terpasang, yang pakai kantong stoma, yang satu pakai kantong plastik. Oke. Kalau lihat dari permukaan luka operasi gitu ya, di tengah-tengah kok gede banget gitu kan. Tapi bersih, tertutup gitu. Yuk kita buka yuk. Oke. Kita lihat rapi ya Bapak Ibu ya, rapi, bersih gitu ya. Yuk kita lihat. Iya, kita buka. Oke. Pak, pada saat dibuka ini ya yang aku agak sedikit takjub gitu ya. Memang kalau mau dikembalikan ke meja operasi, memang perlu satu mungkin karena kondisi pasiennya sendiri sedang persiapan ya untuk operasi selanjutnya. Terus kemudian keadaan umumnya yang makin turun, terus kemudian memang total protein albuminnya juga turun, sehingga mau tidak mau untuk sementara dilakukan perawatan dulu untuk perbaikan keadaan umumnya, sampai persiapan untuk masuk ke kamar operasi. Ini jahitan situasi juga sudah mau dilakukan sebetulnya, tapi memang desakan dari
abdomen itu memang kuat sekali. Kalau dilihat itu tuh usus itu, Mas Devi, terus memang cairan yang keluar dari situ sudah mulai menghitam ya, karena mungkin ada cairan yang bercampur darah. Tapi memang jumlahnya cukup banyak, sehingga yang dilakukan di rumah sakit untuk menampung semuanya, jadi mau nggak mau kasih balutan yang numpuk gitu. Terus kalau dilihat ke sebelah tuh ada yang pakai kantong plastik itu pakai cukup inovatif sih kalau menurut aku, hanya tinggal tambah hidrokoloid sebetulnya. Jadi mereka gunakan pakai kantong plastik obat, ya. Kantong plastik obat. Nah, sebetulnya cukup inovatif, hanya kurang hidrokoloid aja yang ditempel. Jadi kita kan kebiasaan kalau kantong stoma itu dengan double tape ya, double tape dengan plastik. Itu sebetulnya sangat mengiritatif. Baiknya memang ada lapisan sebelum double tape yang menempel di kulit yang kita kenal dengan nama hidrokoloid. Jadi dia melindungi kulitnya. Nah, untuk kasus seperti ini nih agak cukup panjang nih kalau mau dilihat ceritanya. Memang fungsi utamanya adalah bagaimana kita melindungi kulit sekitar, tujuan dari perawatannya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menampung cairan yang ada di situ. Ada stoma, ada satu luka operasi terbuka di depan yang memang sudah keluar, sudah kelihatan intestin di dalam. Jangan sampai intestinnya rusak ya. Oke, ya slide Pak. Wow. Jadi persiapan kita cuci bersih dengan irigasi saja, tapi pastikan kulit di sekitar stomanya. Jadi lubang sebesar ini juga namanya juga stoma gitu. Jadi di dalam nggak usah kita ngotot sampai bersih, itu nggak usah. Yang penting kulit di sekitarnya, karena nanti itu akan tertampung juga gitu ya. Jadi biar aja cairan abdomen biar keluar dengan sendirinya. Kan sudah dibuat stoma di kanan kiri. Asumsi kita bahwa dibuat kanan kiri itu stoma atau kotorannya akan keluar lewat dua kantong stoma tadi, sehingga yang di tengah itu hanya cairan yang memang akan muncul di daerah abdomen. Nah, kita harus menjaga supaya intestinnya ini dalam kondisi tetap lembab gitu ya, tetap dalam kondisi lembab, sedemikian rupa, dan tidak masuk infected. Yuk, slide boleh, Mas? Oke, jadi ini penggunaan pasta, Ibu? Ya, kita cari pasta yang no sting lagi, yang tidak menimbulkan sakit pada pasien. Karena kan udah begini kan kulit sekitarnya juga, aduh, pasiennya juga stres nih, Mas Devi ya. Aku kemarin juga sempat diskusi dengan Prof. Budi Anakya lihat ya, untuk kasus-kasus stoma seperti ini kan, butuh ya teman-teman dari spesialis jiwa untuk membantu mindset mereka, memotivasi gitu. Apalagi biasanya Mas Devi yang biasa kita konsulkan ke teman-teman spesialis jiwa? Mungkin ini nggak hanya pasien ya, juga pelaku rawan juga pasti sangat stres ya. Jadi juga bingung dalam mengambil keputusan, juga sangat bingung Bu. Ini juga ada masalah dalam mengambil keputusan pastinya. Ya, jadi mengambil keputusan ini pasiennya harus apa, tindakannya apa, itu juga bingung banget. Jadi ini butuh banget ya dalam terapi untuk keluarga juga dalam mengambil keputusan nantinya pastinya. Sangat sulit pastinya. Betul. Jadi memang pada saat kita melakukan perawatan tuh pertanyaannya banyak sekali tuh. Mulai nanti bagaimana, terus bisa sembuh apa tidak, harapan-harapannya yang cukup tinggi. Nah itu tuh semua di depan keluarga. Nah kita melakukan kegiatan sambil melakukan tindakan, sambil menjelaskan kan bukan soal yang mudah gitu. Jadi memang kita jelaskan pada keluarga untuk supaya mereka lebih tenang dulu, supaya bisa dikerjakan dengan baik ke pasiennya, sehingga nanti segera selesai lebih cepat, terus kemudian kita diskusi dengan keluarga. Jadi kalau lihat tindakan seperti ini, yang kita mesti harus pikirkan tadi ya, bagaimana ini bisa tertampung dengan baik cairan yang keluar, terus kemudian tetap mempertahankan kelembapan, sehingga mencari pengganti kulit di atasnya, supaya abdomen itu tidak terekspos keluar gitu ya, dan tidak tergesek. Kalau kita pakai kasa aja tuh tergesek gitu. Jadi memang perlu pilihan kantong dengan ukuran yang besar. Nah ini kantong ukuran besar tuh sebetulnya udah available banyak di Indonesia. Sekali lagi ya, hanya pengetahuan kita tentang adanya kantong-kantong stoma yang besar tadi yang belum teredukasi dengan baik. Ini slide berikutnya kantong-kantong stoma nih kayaknya Mas Devi. Ya betul Ibu. Itu juga jenis kantong ya yang sudah pilihan kita.
Indonesia Iya, gitu ya. betul. Ada pastanya, oke, satu. Jadi sediaan kita nggak usah banyak-banyak sebetulnya yang paling penting. Ada pasta, ya, atau seal kalau boleh, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak masalah. Karena kantong yang besar ini sudah bisa mengikuti lekuk dari abdomen. Oke. Terus kemudian tuh ada topi di atasnya tuh. Lihat nggak ada topi di atasnya tuh. Nah, nanti itu bisa dibuka. Iya, bisa Karena memang bentuknya, ya, topi bisa dibuka. Jadi kalau kita mau mencuci daerah luka operasinya dengan normal salin, itu bisa dengan mudah. Terus kita juga lihat penampungan bawahnya, drain penampungannya, itu bisa kita sambungkan dengan urine bag, sekali lagi. Bisa disambungkan dengan urine bag, sehingga kita bisa ngukur berapa jumlah cairan yang keluar. Sehingga balance cairan pasien itu, intake output-nya bisa tercatat dengan baik. Tuh, Mas Devi. Yuk, next. Udah ada kantong, udah ada pasta, yang harus dilakukan, bikin mapping ya. Nah, yang harus dilakukan adalah kita bikin mapping. Karena kita kantong besar ini juga harganya juga nggak murah, Mas Devi. Jadi jangan sampai salah pada saat kita melakukan mapping, ya, bikin petanya, bikin polanya, bikin blatnya gitu ya. Jangan sampai salah. Jadi harus betul-betul detail. Gitu ya. Nah, ini kalau di pembelajaran para stomaker, itu mereka sudah dapat pembelajaran seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya kita ada seminar atau workshop, itu mungkin bisa kita ajarkan ya Mas Devi untuk teknik-teknik skill yang model-model simple seperti ini. Ya. Oke, jadi kita buat malnya, terus kemudian dari mal tadi kita tempelkan ke kantong stoma. Jadi udah jadi patron ya, jadi pola ya. Yuk next Mas. Next. Oke, habis dipola habis pola tadi. Dari gunting dapat polanya, diukur, oke. Habis diukur, ya, di apa sih namanya itu kalau kita pakai pensil tuh, di mapping lagi ya, bikin pola yang langsung ke base-nya, ke dasarnya ya, yang hidrokoloidnya. Terus kemudian kita gunting sesuai dengan besarannya tadi. Next, Devi. Jangan lupa pastinya ya, Bapak Ibu harus tahu dulu tadi yang mana bagian atas, mana bagian bawah, karena juga sering salah, habis mapping salah nanti memotongnya gitu ya. Yang seharusnya iya, terus kebalik ya. Sering dan kalau terbalik jadi kantongnya jadi dibuang lagi ya. Iya, betul. Terus pada saat menggunting, ya, pada saat menggunting juga harus hati-hati itu Mas Devi, jadi jangan sampai plastik penampungannya tertusuk. Ini nextnya kita menggunting ya. Ya, juga sering banget nih ya, tertusuk biasanya kalau orang habis itu carilah gunting juga yang gunting emang bukan gunting jaringan ya. Jadi biasanya orang menggunakan gunting jaringan nih, motong ginian, jangan Bapak Ibu. Gunakan gunting plester ya untuk memotong. Karena biasanya nggak ada. Jadi itu ya, robek ya. Ya. Oh iya. Oke, yang penting hati-hati lah, jangan sampai tertusuk, udah harganya cukup lumayan gitu ya. Oke, terus setelah sudah jadi lubangnya, baru kita tempelkan sesuai dengan lubangnya tadi ya. Itu tadi ya, kelihatan ya. Jadi kita bikin drainase sendiri nih, penampungan sendiri ke pasiennya. Oke, terus kita lihat nih untuk evaluasinya. Ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Terus jangan lupa 2 stoma di kanan kirinya juga dikasih kantong stoma ya. Kanan kiri dikasih kantong stoma. Oke, dan semuanya clear nih ya. Clear, kantong stomanya yang clear. Artinya yang kelihatan semuanya, karena kita mau lihat isinya apa. Apakah nanti ada perdarahan atau tidak, gitu ya. Karena resiko perdarahan juga pada kasus ini cukup tinggi, gitu ya. Tuh, kalau lihat seperti ini kan ya, kita lihat evaluasi pasiennya. Respon pasiennya kira-kira, kalau menurut Mas Devi gimana tuh? Lebih nyaman nggak dia? Pasien lebih perawatnya gimana? Ya, pasiennya lebih nyaman pastinya karena tidak merasa, kalau kemarin kan, kalau yang dengan kantong stoma dia pasti mungkin per 3 jam atau per 4 jam pasti akan ganti kantong atau ganti balutannya. Jadi pasti sudah penuh ya kasa yang sudah tadi
dipakai kasa tadi, dia pasti sudah penuh, pasti dia akan pencet bel lagi, habis itu akan merasakan sakit lagi ya, karena dibuka lagi balutannya dan pasti merasakan nyeri. Keluarga pasien, pelaku rawat atau keluarganya seperti apa? Ya pastinya dia juga akan stres ya, dengan melihat keluarganya ya yang sudah lagi dirawat itu mengalami gonta-ganti perawatan ya. Jadi mungkin sehari bisa 4 atau 5 kali ya ganti balutan. Itu sangat-sangat pencet bel terus ya. Bel terus, malam-malam nggak bisa tidur, jadi akhirnya jam tidurnya. Besok pagi down lagi, makin down. Jadi nggak hanya pasiennya juga, tapi keluarga juga kualitas hidupnya juga menurun. Dan yang paling penting lagi yang saya lakukan untuk next step selanjutnya pasca pemasangan kantong ada edukasi untuk petugas, terutama untuk tim rumah sakit ya, karena kita hospital visit ini. Jadi bagaimana membuang dan mengukur cairan yang tertampung, terus kemudian mengevaluasi keadaan kantong, risiko bocor, kalau bocor ya segera laporkan. Terus kemudian saya juga minta pelaporan keadaan umum pasien karena berhubungan dengan cairan ya, dengan keseimbangan cairan elektrolit, oke. Karena kita akan diskusi dengan dokternya, kemungkinan-kemungkinannya apa yang harus kita lakukan. Karena keluarga akan terus tanya nih, kita kan meninggalkan nomor telepon gitu ya. Jadi memang multidisiplin antara stoma nurse, perawat, dan juga dokter yang merawat itu harus terjalin. Sehingga pasiennya sendiri itu merasa aman dia ya, keluarga pasien juga merasa aman, mereka terjelaskan apa tentang kondisi si pasiennya gitu. Jadi mereka bisa mengantisipasi keadaan selanjutnya gitu kurang lebihnya. Jadi pastikan bahwa untuk pasien-pasien dengan model luka seperti ini menjadi satu masalah betul terutama di rumah sakit ya, infeksi daerah operasi yang sedemikian rupa. Dan kalau itu terjadi, jangan sungkan-sungkan. Memang harus membutuhkan orang yang lebih expert ya, lebih paham tentang bagaimana caranya supaya bisa tertampung dengan baik. Memang dibutuhkan skill tertentu untuk melakukan tindakan tadi. Mudah, tapi juga perlu belajar. Oke, perlu dipelajari. Tidak semudah yang seperti yang kita kira. Tuh mungkin. Oke, luar biasa Bu Wida. Nah, pastinya kalau Bapak Ibu lihat emang mudah ya, tinggal potong-potong tempel ya. Tapi emang sangat sulit Bapak Ibu ya, dengan pressure juga ya, pressure dari keluarga, dari pasien ya. Jadi jadinya bahwa ini bagaimana perawatan yang kita sudah berikan dengan bagus, dengan biaya juga cukup tinggi, dengan kantong yang harga tinggi, itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Minimal kantong itu bisa digunakan jangka waktu panjang ya, itu juga menjadikan pressure bagi itu ya. Karena takutnya tiba-tiba jebol juga, wah itu juga jadi pertanyaan. Kita antisipasi kemungkinan terjadinya perdarahan sebetulnya Mas Devi. Jadi kalau perdarahan itu kan satu yang emergency ya, memang harus segera. Ini saja sudah life threatening ya, sudah mengancam jiwa gitu. Jadi memang harus betul-betul sebagai seorang nurse ya, kita harus paham tuh bagaimana mengatasi pasien seperti ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antisipasinya harus betul-betul secara holistik ya. Oke, luar biasa ya diskusi tentang AIDU ya. Infeksi daerah operasi. AIDU ya. Nah, Bapak Ibu ya yang masih ingin bertanya-tanya bagaimana modelnya ataupun bagaimana resource-nya dapatnya dari mana, nah ini boleh komen ya di YouTube channel kita ataupun di Facebook ya untuk diskusi tentang AIDU ini ataupun IDO ya, infeksi daerah operasi ya. Ya pastinya hari ini kita ngomongin tentang luka pada luka sangat besar tadi ya. Oke. Thank you yang lagi ingin bertanya, jangan lupa silakan tanya ya di kolom komentar. Sampai ketemu di next Aswida. Thank you Bu Wida, thank you waktunya. Saya kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dance like there's no tomorrow.